Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rini Agustin. Kalau boleh perkenalkan dulu Kang. Oke, nama saya Frederick Afta Asyaman. Mungkin di sini saya akan sedikit berbincang ya terkait pengenalan Ladisnu Purwakarta. Oh ya, boleh. Bapak ini di Ladisnu sebagai apa? Dan pengen tahu juga nih, sebenarnya Ladisnu itu apa sih? Ya, untuk alhamdulillah di periode ini saya diamanahi oleh Ketua DPR Kabupaten Purwakarta dari angkatan orang Sikin menjadi Ketua Ladisnu Kabupaten DPR Purwakarta. Nah, Ladisnu itu apa? Sebenarnya Ladisnu itu sendiri merupakan lembaga filantropi Islam yang dimana kita bergerak kegiatan sosial secara Islami itu. Nah, kita tuh bergerak di zakat, infak, dan sedekah itu sendiri. Kurang lebih sih seperti itu kalau secara garis besar ya. Nah, biasanya kan kalau misalnya masyarakat awam Purwakarta, bukan hanya Purwakarta aja, tapi mungkin di Indonesia juga belum pada tahu gitu ya Ladisnu. Terus ada juga yang namanya Baznas. Ya, perbedaan Ladisnu dan Baznas itu apa ya? Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanya mengenai suatu perbedaan, harusnya kesamaan. Tapi yang dimana kesamaan kita dengan Basnas itu sama. Yang membedakan itu adalah kita dengan Basnas itu dinaungi oleh siapa. Nah, kalau untuk Basnas sendiri itu bisa dibilang dinaungi oleh pemerintah secara langsung, sedangkan Ladisnu itu sendiri kita dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Nah, jadi kalau misalnya secara tupoksi kita sama-sama membantu masyarakat untuk mengenali bahwasannya zakat, infak, dan sedekah itu sendiri, dan kita mengumpulkan juga menyalurkan zakat, infak, dan sedekah itu sendiri kepada mustahiknya. Kurang lebih sih seperti itu teh. Untuk mengenalkan Ladisnu kepada masyarakat. Oke. Sebenarnya kalau misalnya mengenalkan Ladisnu kepada masyarakat, kita banyak juga bentuk kegiatan-kegiatan yang dimana selain kita menyebarkan suatu kegiatan, ada juga kita membentuk suatu Ladisnu itu sendiri di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa, yang dimana Kabupaten Purwakarta ini sendiri terdiri dari 17 kecamatan dan 192 desa yang insya Allah lagi kita rancang dan kita programkan akan berdiri dari setiap wilayah tersebut. Jadinya adanya suatu bentuk pengenalan secara luas berbasis wilayah dulu yang pertama. Yang kedua juga ada suatu bentuk kegiatan menyebarkan suatu kotak infak mungkin ya. Itu kotak infak itu sendiri salah satu program kita yang disebar secara langsung untuk tujuan yang pertama mengedukasi masyarakat secara langsung bahwasannya melakukan suatu sedekah itu atau infak itu mudah dan gampang gitu. Juga pun itu menjadi suatu bentuk media kita pengenalan kepada masyarakat secara umum. Ya, jadinya mungkin masyarakat bisa mengenal Ladisnu itu lebih mudah dengan cara adanya kegiatan-kegiatan yang sudah kita program. Kalau untuk di Purwakarta, Ladisnu itu melayani apa sih? Nah, jadi kalau misalnya melayani apa saja, sebenarnya tugas pokok fungsi utama kita itu adalah menggalangkan dana zakat, infak, dan sedekah, menyerap hal itu, tapi juga ada kegiatan sosial yang akan kita laksanakan dari hal itu juga. Karena kita mempunyai suatu prinsip dari umat, oleh umat, dan untuk umat itu sendiri. Nah, akan adanya suatu kegiatan yang dimana yang pertama ada kegiatan mengenai NUCare cerdas, yaitu berbasis pendidikan ya. Yang kedua NUCare sehat, berbasis kesehatan. Yang ketiga NUCare damai, untuk berbasis peduli akan sesama. Yang keempat NUCare berdaya, yaitu yang dimana mengembangkan suatu usaha UMKM. Yang terakhir juga ada NUCare hijau, karena kita negara agraria, kita juga berfokus pada hal itu juga. Untuk program apa saja yang sudah berjalan? Alhamdulillah nyampe hari ini, selain tadi yang sudah saya jelaskan mengenai kotak infak itu sendiri, ada juga kita kemarin mengadakan kegiatan tanam masal yang dimana itu dibuka secara umum untuk masyarakat Purwakarta secara gratis, yang bekerja sama selain dengan lembaga kesehatan dari KCMU Kabupaten Purwakarta, kita juga bekerja sama dengan IDI, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, yang dimana itu tuh kita selenggarakan secara gratis dan secara terbuka untuk masyarakat secara umum. Pun juga ada kegiatan kita secara rutin, yaitu kita berbagi setiap hari Jumat atau mungkin kita menamakannya Jumat Berkah gitu. Nah, itu kita datang ke setiap masjid setiap minggunya, kita membagikan makanan, kita membagikan suatu hal yang kita bisa bagikan gitu ya kepada sesama gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Untuk harapan
akan ketua nanti selama 5 tahun ke depan itu rasanya. Oke, jadi mungkin kalau harapan sendiri teh karena saya mempunyai suatu bisa dibilang pedoman lah ya, pedoman dari orang Jawa, yaitu kata-katanya itu urip iku urup, yang dimana urip iku urup itu adalah hidup itu menyala. Maksudnya menyala tuh artinya kita harus saling menerangkan satu sama lain antar sesama umat manusia, antar sesama umat beragama. Akhirnya yang dimana kita tuh menerangkan itu dalam sendiri, membantu satu sama lain, membantu lingkungan, teman, kerabat, ataupun sesama umat beragama. Pun juga saya pengennya membuat suatu literasi mengenai zakat, infak, dan sodako itu sendiri di Kabupaten Purwakarta ya. Itu menjadi suatu bentuk, bukan lagi cuman sekedar hal yang kita lakukan selama setahun sekali, tapi itu menjadi suatu bentuk, suatu kewajiban, karena kita sesama umat manusia itu bisa saling membantu dari hal itu melalui Lajisnu bisa dibilang gitu. Nah, kenapa harus lewat Lajisnu teh? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita membantu satu sama lain bisa aja, boleh aja. Cuman kalau misalnya lewat Lajisnu itu sendiri jadi lebih terarah, tertuju, dan juga bisa dibilang terukur. Akhirnya kita bisa saling membantu sesama umat manusia tuh jadinya tuh nggak cuman yang ditakutkan gitu ya. Ada orang yang butuh tapi belum butuh banget, tapi kita bantu, nggak masalah. Tapi pasti ada orang yang lebih butuh, dan itu kita bisa bantu lewat hal itu gitu jadinya bisa membantu dengan sesuai kapasitas masing-masing gitu. Terus juga membantu masyarakat secara mengedepankan SDM kita menjadi SDM yang bisa dibilang potensialnya menaik lah. Potensial yang naik itu berkembang, yang jadinya tuh SDM yang kompeten. Nah, lebih seperti itu teh. Dengan kegiatan-kegiatan Lajisnu yang ada, insya Allah selama 5 tahun ke depan saya pengen mengedepankan hal itu sih. Masya Allah, sangat maslahat sekali ya untuk umat Purwakarta, hanya untuk warga Nahdiyin saja. Semoga harapan dan cita-cita tadi bisa terukur, bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja ya Kang, terkait obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Semoga sehat selalu dan amin. Terima kasih banyak juga dari